Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang hari ini kami ingin melanjutkan pembacaan kitab Tafsir Yasin halaman 4. Saya ulangi dari Famanittaba. Dari yakni ya Muhammad andaruka bil Qur'an la yufidu illa man amana billahi wa birisalatika. Bismillahirrahmanirrahim. Yakni ngersaaken sopo Allah ya Muhammadu nabi Muhammad indaruka utawi oleh meden-medeni sira bil Qur'ani kelawan Al-Qur'an iku la yufidu ora maidai opo indaruka ilaman angin ing wong Sulaiman amana kang iman sopo man billahi kelawan Allah wa birisalatika lan kelawan kautus sira faman muko utawi sopo ni wong iku atba'a manut sopo man ahkamal Qur'ani ing piro-piro hukumi Al-Qur'an wal hadisi lan hadis wa dzakaroh lan iling sapa man Allah Ta'ala ing Allah Ta'ala iling bil qalbi kelawan atini wal lisani lan lesani iling fi halil ghaibati ing dalem tingkah samar minal khalqi saking makhluk wa khafalan uti sapa man minal adabi saking siksa al ghaibi kang samar opo adab alladzi akhbartahu kang nyritakaken sapa sira Muhammad ing adzabil ghaibi Al-Qur'ana nyrita Al-Qur'ana ing Al-Qur'an wal hadisa lan hadis faman muka utawi sapa ni wong iku kanat ono iku fihi ing daleman opo hadhil ausofu ikilah piro-piro sifat fabasyirhu muka bebungau sira ing iman bi annallaha ta'ala kelawan satuhuni Allah Ta'ala iku yaghfiru ngapura sapa Allah bakal ngapura sapa Allah jami'al dzunubihi ing sekabehane pira-pira dosane man wa yudkhiluhu lan nglebokaken sapa Allah ing man al jannata ing suwarga wa yu'tihi lan maringi sapa Allah ing man sawaban ing ganjaran sifate azab aziman kang sawab aziman kang agung opo sawab. Bismillahirrahmanirrahim. Yakni ya Muhammadu inzaruka bil Qur'an la yufidu illa man amana billahi wa birisalatika. Maksudnya innama tunzir wa manittaba'a dzikra. A'anzartahum am lam tunzirhum wasawa'un alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khasyiya ar-rahmana bil ghaib fabasyirhu bimaghfiratin wa ajrin karim.
Ti maksudnya Allah, ya Muhammadu indzaruka bil Qur'an. Ti Allah Daud teng Nabi Muhammad ti menakut-nakuti oleh ti sampan menakut-nakuti orang kafir Quraisy itu tidak akan berfaedah. Wasawa'un alaihim a'andzartahum am lam tunzirhum la yu'min. Jadi baik orang-orang Quraisy itu oleh Rasulullah ditakuti dengan Al-Quran atau tidak, la yu'min, tidak akan mempengaruhi, dia tidak akan beriman. Innama tunziru manittaba'a dzikra. Jadi bagaimanapun illa man dzikra wa khashi, illa man amana billah wa bi risalati, innama tunziru manittaba'a dzikra. Jadi kecuali orang-orang yang beriman kepada Allah dan kepada terutusnya Nabi Muhammad. Faman atba'a ahkamal Qur'an wal hadis wa dzakarallaha ta'ala bil qalbi wal lisan fi halil ghaibi minal khalqi wa khafa minal adzabi ghaibi alladzi akhbartahu al-Qur'an bilang faman kana fihi hadhil awsaf basyirhu bi anna Allah ta'ala yaghfiru ilahi fabasyirhu. Jadi kecuali innama tunziru manittaba'a dzikra wa khasyiyar rahmana bil fabasyirhu. Jadi bagi siapa yang mengikuti hukum-hukum Al-Quran dan hadis serta ingat kepada Allah hati dan lisan, ingat kepada kapan? Ketika tidak ada orang. Jadi sekalipun tidak ada orang tadi tetap ingat kepada hati dan lisannya, selalu ingat kepada Allah dan rasa takut. Punya perasaan takut terhadap siksa Allah. Akhbartahu al-Qur'ana wal hadis. Jadi masalah tersebut oleh Rasul sudah dijelaskan di dalam Al-Quran dan hadis tentang siksa kubur. Nah ini gimana siksa kubur akhirnya itu sudah dijelaskan. Faman kanat fihi hadhil awsaf fabasyirhu bimaghfirati wa ajrin karim. Fabasyirhu bi annallaha yaghfiru jami'al dzunubi wa yudkhiluhul jannah wa yu'ti sawaban adzima. Jadi bagi orang-orang yang mempunyai rasa tersebut berarti iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah, melaksanakan hukum yang ada dalam Al-Quran dan hadis, selalu ingat kepada Allah, punya rasa takut kepada Allah, fabasyirhu. Allah dan Nabi Muhammad bilang, jadi berilah kesenangan, berbahagia, bilang kepada berbahagialah, karena apa? Allah akan memaafkan semua dosa-dosanya, wa yudkhilul jannah, dan Allah akan memasukkan ke dalam surga serta akan memberi pahala yang besar. Jadi yang mendapat rahmat yang dimaafkan oleh Allah adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan utusannya. Bukan cuma iman, tapi dia juga mau melakukan amalan-amalan yang sudah hukum-hukum yang terdapat di dalam Al-Quran. Sebagai orang Islam itu wajib mengisahkan Allah, ibadah kepada Allah subhanahu ila akhirih. Kalau itu semua dilakukan, Allah akan memberi pahala, akan dimaafkan dosa-dosanya, orang tersebut. Inna nahnu bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Wa inna satuhuni ingsun Allah, inna satuhuni ingsun iku
Inna satuhuni ingsun nahnu tegese ingsun niki na ini berfaedah niki bermakna mu'azzam bin nafsi. Nahnu tegese ingsun iku nuhyi nguripaken sapa ingsun nguripi sapa ingsun al mauta ing pira-pira wong mati. Al mauta ing pira-pira wong mati ai fil kiamati tegese ing dalem dina kiamat. Tegese ing dalem dina kiamat au fil qabri utawa ing dalem kubur. Li jawabi mungkarin krono jawab malaikat mungkar. Krono jawab malaikat mungkar wa nakirin lan malaikat nakir. Wa nakirin lan malaikat nakir au nuhyi utawa nguripaken sapa ingsun al quluba ing pira-pira ati al mayyitati kang mati apa kulub. Kang mati apa kulub bi indzarika sebab oleh meten-meteni sira. Sebab oleh meten-meteni sira wana ketubulan nyatet sapa ingsun ma ing barang. Ma ing barang ma ing amal kondamu kang dinginaken sapa kaum ing emah. Kondamu kang wis dinginaken sapa kaum ing emah. Wa atharohum lan ing pira-pira labete kaum. Lan ing pira-pira labete kaum aun aina muru tegese perintah sapa ingsun. Aina muru tegese perintah sapa ingsun kiroman ing pira-pira malaikat kang mulya-mulya. Kiroman ing pira-pira malaikat kang mulya-mulya katibina kang padha nyatet sapa kiroman. Katibina kang padha nyatet sapa kiroman bi ayat tubuh kelawan yen to nyateti sapa kiroman nyateti a'malahum ing pira-pira amale kaum. A'malahum ing pira-pira amale kaum bayani minal khairi saking amal bagus. Minal khaybayani amal minal khairi saking amal kang bagus wasyarilan amal kang olo. Wasyarilan amal kang olo waqalalan dawuh sapa ba'dul mufassirina setengah ulama ahli tafsir. Setengah pira-pira ulama ahli tafsir. Al-dawu al-muradu bi athan khutuwatuhum ilal masjidi. Ing dawu al-muradu utawi kang den karepaken. Al-muradu utawi kang den karepaken bi asarihim kelawan lafat asarihim bi asarohum wa asarohum bi asarohum kelawan lafat asarohum iku khutuwatuhum pira-pira jangkahani muslimin. Pira-pira jangkahani muslimin ilal masjidi maring masjid. Kama qala kaya oleh dawuh sapa Ibnu Abbasin sapa Ibnu Abbasin Abdullah bin Abbas radhiyallahu muga-muga ngridoni sapa Allah Ta'ala hale moho luhur sapa Allah Ta'ala hale moho luhur sapa Allah anhuma saking karuni Ibnu lan Abbas saking karuni Ibnu lan Abbas dawuh fi sababi nuzuliha ing dalam sebabe tumuruni ayat dawuh inna qabilatan minal ansor ing dawuh inna qabilatan minal ansor. Inna qabilatan satuhuni qabilah minal ansori kang saking sahabat ansor iku sakang padha wadul sapa qabilah minal ansor. Iku sakau padha wadul sapa qabilah minal ansor ilan nabi alaihi salam maring nabi alaihi salam wadul ba'da manazilihim ing dalem sause pira-pira omai
qabilah minal ansor ilal masjid maring masjid wa aradulan podo ngarepaken sapa qabilah minal ansor ngarepaken ayyabanu ing yen to bangun sapa qabilah minal ansor bangun buyutan ing pira-pira omah indal masjidi ono sandingi masjid ing dalem sandingi masjid fa anzalah moko nurunaken sapa Allahu ta'ala Allah ta'ala nurunaken sapa Allah hadhil ayatah ing ikilah ayat wahia utawi hadhil ayah iku wa naktubu ma qaddamu wa asarahum ayat wa naktubu ma qaddamu wa asarahum fa'ulimah mukoten werui min hadha sangking ikilah kaul sopo anaman satuhuni wong atakang nekani sopo emat nekani ilal masjidi maring masjid ilal masjidi maring masjid mimakanin sangking panggonan ba'idin kang atoh opo makan iku yakunu ono opo sawabuhu ganjarani eman opo sawabu ganjarani man ono iku a'zamah luwe agung opo sawab iku a'zamah luwe agung opo sawab miman tinimbang sangking wong miman tinimbang sangking wong Sulaiman atakang nekani sopo eman atakang nekani sopo eman mimakanin sangking panggonan koribin kang parek opo makan koribin kang parek opo makan bismillahirrahmanirrahim inna nahnu nuhyil mauta ai fil qiyamati au fil qabri li jawabi mungkarin wa nakirin au nuhyil qulubail mayyitati bi indharika di ayat inna nahnu nuhyil mauta tadi kan bagi orang yang mempunyai sifat-sifat tersebut berarti orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah serta melaksanakan apa yang ada di dalam Al-Quran dan hadis. Hatinya ingat, hati lesannya ingat kepada Allah, maka orang tersebut nantinya akan dihidupkan kembali kapan? Pada hari kiamat au fil qabri atau dalam kubur. Berarti ini maksudnya apakah ini namanya au lisyak ini. Jadi antara kuburan kiamat dan di dalam kubur. Kenapa? Karena dijawabi mungkarin wa nakirin. Berarti orang-orang tersebut bisa menjawab pertanyaan mungkar dan nakir. Nahnu nuhyil mauta fil qiyami au fil qabri. Tapi di sini ada mengatakan au nuhyil qulubal mayyitati bi indharika. Atau ada mengatakan bahwa Allah itu akan menghidupkan hati-hati orang yang sudah mati lantaran apa? Bi indharika, sebab Allah telah menakut-nakuti dengan Al-Qur'an tersebut. Wa naktubu ma qaddamu wa asarakum wa asarum ay na'muru kiraman katibin bi ayyaktubu a'malahum minal khairi wasyarri. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala memerintah kepada para malaikat untuk mencatat amalan-amalan orang tersebut, entah itu amalan baik atau yang tidak baik. Wa qala ba'dul mufassirin, jadi wa naktubu ma qaddamu wa atharum, semua amalan-amalan yang telah dilakukan apa saja maka oleh Allah akan dicatat. Allah menyuruh malaikat untuk mencatat semua perbuatan-perbuatan kita. Wa qala ba'dul mufassirin al muradu bi athan khutuwatuhum ilal masjid. Jadi menurut sebagian ulama tafsir mengatakan bahwa maksudnya bi asarihim di sini adalah
langkahnya, semua langkahnya orang yang menuju masjid, sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Abbas, oleh sepupu Rasulullah, yakni Sayyid Abdullah putranya Sayyid Abbas. Beliau mengatakan turunnya ayat wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Lah turunnya ayat tersebut disebabkan tentang suatu kabilah kelompok dari sahabat Ansor yang melaporkan kepada Rasulullah. Jadi melakukan ketika rumahnya itu agak jauh dari masjid, mereka itu menginginkan matur teng Rasulullah, ingin membangun rumah yang dekat dengan masjid biar mudah, agar lebih mudah untuk ke masjid. Jadi rumahnya para sahabat Ansor yang jauh di masjid itu ingin membangun di dekat masjid. Matur teng Rasulullah. Akhirnya turunnya ayat wa naktubu ma qaddamu wa asarahum. Artinya gimana? Berarti orang yang datang ke masjid, antara orang yang rumahnya lebih jauh dengan masjid dan yang dekat itu, pahalanya lebih banyak yang jauh. Mimakanim baik, masalah apa nih? Semua itu kan dicatat oleh Allah. Allah menyuruhkan dicatat. Jadi langkah yang lebih banyak dengan lebih sedikit, pahalanya lebih banyak orang yang lebih jauh dari masjid. Jadi karena para sahabat itu kan mikir pertama ya nih, mikir lah rumah saya jauh dari masjid, saya ini dekat, lebih baik saya itu dekat dengan masjid, lebih mudah ke masjidnya. Akhirnya turunlah ayat, jadi beda pahalanya orang yang jauh setiap langkah. Oh langkah ini 1 kilo dari masjid ini, cuma di sebelahnya man ya lebih banyak yang lebih jauh. Ada yang sebelahnya cuma 1 meter, ada yang 2 meter, ada yang 10 meter, ada yang 1. Nah itu beda pahalanya. Yang lebih jauh itulah yang lebih banyak pahalanya. Kama koyo keterangan silaima kaya makoyo barang atau keterangan silaima ruwiya kang den riwayataken opo ma ruwiya kang den riwayataken opo ma anin nabi alaihi salatu wassalam, saking nabi alaihi salatu wassalam, den riwayataken opo ma anin nabi opo kirin ala ukhbirukum bima yamhullahu bihil khotoya wa turfa. Nyatani dawu ala ukhbirukum, ala eling ukhbirukum nyeritani sopo ingsun ing sira kabeh. Ukhbirukum bakal nyeritani sopo ingsun ing sira kabeh bima kelawan barang silai emma yamhu hale ngelebur sopo Allahu, Allah ngelebur bihi sebab ma'al khotoya ing piro-piro keluputan, al khotoya ing piro-piro keluputan, wa turfa'ulan den angkat bihi sebab ma opo ad-darajatu piro-piro derajat, opo ad-darajatu piro-piro derajat, isbagil wudu'i nyatani nyempurna akan wudu, anal makarihi saking piro-piro barang kang makruh, saking piro-piro barang kang makruh, wa kasratil khutuwati lan akeh piro-piro jangkahan, lan akeh piro-piro jangkahan, ilal masjidi maring masjid, ilal masjidi maring masjid, wantidharis sholati lan oleh ngenteni sholat jamaah, lan oleh ngenteni sholat jamaah ba'da sholati ing dalem sause sholat sunnah qobliyah, ing dalem sause sholat sunnah qobliyah.
Bismillahirrahmanirrahim. Kama ruwiya anin nabi alaihi salatu wassalam, ala ukhbirukum bima yamhullahu bihi khataya wa turfa'u bihi darajat isbaghil wudu alal makarihi wa kasratil khutuwati ilal masjid wa intidharis shalah ba'da sholati. Dan sebagaimana sabda yang dijelaskan oleh Rasulullah. Jadi Rasulullah, ala ukhbirukum bima yamhullahu bil khataya. Jadi Rasul, ingat, saya itu akan ngasih tahu bahwa apa? Allah akan menghapus kesalahan kita sebab perkara yang kita lakukan, sebab masalah tersebut. Dan Allah akan mengangkat derajatnya orang tersebut. Isinya apa? Sholatnya orang yang antara menyempurnakan wudhu dengan yang tidak, antara orang yang melaksanakan kemakruhan di dalam sholat dan tidak, serta wakasratul khutuwati ilal masjid wantidor. Jadi termasuk lagi tentang pahalanya orang yang lebih banyak melangkah ke masjid. Jadi beda antara orang ini wakasratil khutuwati ilal masjid dan tidaknya. Oh niki langkahnya lebih jauh, jaraknya lebih jauh, mesti lebih banyak pahalanya. Wantidharis sholati ba'da sholat. Dan antara orang yang menunggu salat, berarti orang tersebut antara niki berangkatnya ke masjid lebih dulu dan lebih belakang, mesti lebih banyak pahalanya orang yang datang ke masjid lebih dulu. Sholat sunatnya ada di dalam sebelum subuh, ini sudah datang lah, ini sudah subuh baru datang. Mana lebih banyak, mana lebih banyak yang datangnya sebelum subuh. Orang ini sholat jamaah, sholat sunatnya ada di masjid, kemudian nunggu sampai sholat jamaah dilakukan. Beda dengan orang nih, lah masjid sudah qomat baru berangkat ke masjid, beda. Lebih banyak mana pahalanya? Lebih besar mana pahala? Lebih besar orang yang datang lebih awal. Jadi kita itu jangan sampai merasa loh saya itu lebih jauh rumahnya, saya itu lebih lelah daripada enak kalau itu dosanya pahalanya sama tapi jalannya lebih jauh, saya lebih baik. Bukan seperti itu, beda. Jadi antara rumahnya lebih jauh, lebih dekat, pahalanya beda. Sholatnya orang yang menyempurnakan wudhu dan tidak juga berbeda. Oh niki wudhunya orang yang wudhu ini melakukan sunnah-sunnah wudhu, menghindar dari perkara yang makruh. Dengan orang yang wudhunya tidak melakukan sunnah wudhu, beda. Ya jelas beda. Makanya di sini ada dawai Rasul, as-sholatu tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu as-sholatu tanha anil, as-sholatu utawi sholat iku tanha nyegah opo sholat anil fahsya'i saking barang kang jember wal mungkalan barang. Sholat itu bisa mencegah terhadap perkara yang tidak baik dan perkara yang mungkar. Nah sekarang tinggal gini lah, kenapa saya sholat itu sudah lama sekali, tapi kenapa tidak bisa mencegah terhadap perkara yang tidak baik bagi kita? Ya kita itu jangan menyalahkan Allah, jangan menyalahkan Rasul, tapi salahkanlah tingkah laku kita sendiri. Bagaimana wudhunya kita, bagaimana sholatnya kita. Kalau wudhunya tidak sempurna, sholatnya yang penting sholat, ya jelas tidak sama, jelas sholatnya tidak bisa menjadi tanha anil fahsya'i wal munkar, tidak bisa mencegah terhadap perkara yang mungkar. Ya dari kita sendiri, tingkah amalan kita sendiri, ibadah kita sendiri lah maklum. Lah kita sholat usolli fardhu subhi rak'ataini ada mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala Allahu akbar.
Allahu Akbar langsung Allahu Akbar. Semua yang terjadi pertama sebelum kita itu sholat tidak ingat apa-apa, tapi di saat selesai takbir ingat segala macam. Dan ini di sini letaknya. Jadi antara sholatnya yang baik dan tidak jelas berbeda. Jadi jangan, kita itu harus koreksi diri kita sendiri, amalan kita sendiri itu teliti sendiri. Jangan hasibu qabla an tuhasab, teliti diri sendiri, jangan sebelum diteliti oleh orang lain. Nah, saya dengan itu lebih banyak, saya umumnya betul saya lebih banyak ibadahnya, nanti dulu. Jangan seperti itu. Wa kama qala, dari kami cukupi sekian, apabila ada kekurangannya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mohon maaf karena untuk sementara kami tidak bisa menggunakan live. Untuk itu kami menggunakan cara seperti ini. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.